brain specialist di Oral Roberts University di Tulsa, Oklahoma. Jadi dia melakukan penelitian beberapa tahun yang lalu mengenai orang-orang yang berbahasa roh. Di sini dikatakan, through research and testing, he found out that as we pray in the spirit or worship in the spirit, our heavenly language, there's an activity that begins to take place in our brain. Jadi ketika kita berbicara atau berdoa dalam bahasa roh atau menyanyi dalam bahasa roh, itu ada aktivitas yang terjadi di dalam otak kita. Terus dia bilang, as we engage in our heavenly language, the brain releases two chemical secretions that are directed into our immune systems, giving 35 to 40% boost to the immune system. Amazing. This promotes healing within our bodies. Nah, sekarang kita lihat ya bahasa roh. Karena bahasa roh dan nubuatan itu adalah tanda ketika orang dibaptis dengan Roh Kudus gitu. Nah, bahasa roh itu sebetulnya ada dua bahasa roh. Yang pertama itu ketika dilakukan di depan publik, yang satu lagi ketika dilakukan untuk doa pribadi. Sekarang kita lihat bahasa roh di depan publik ya. Jadi speaking in tongue in public. Nah, di sini di Kisah Rasul 2 itu ya, ketika Roh Kudus turun pada hari raya Pentakosta, di sini dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi di sini dibilang untuk mengatakannya, itu katanya adalah apotegestai, artinya to speak out, not of everyday speech, but one belonging to dignified or elevate discourse. Jadi artinya berkata-kata bukan dengan bahasa sehari-hari, tetapi dalam bahasa atau perkataan yang bermartabat ya, elevated atau dignified gitu. Nah, di sini dikatakan, waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Nah, di sini ya, kita mesti imagine, ketika kita baca firman Tuhan, kita jangan cuma sekelebat gitu ya, tapi kita lihat, kita imagine apa sih yang terjadi pada saat itu. Jadi, berkerumun banyak orangnya dari segala bangsa, dibilang. Kemudian rasul-rasul itu berkata-kata. Kita tahu rasul-rasul itu ada 12 ya. Terus orang-orang itu tercengang-cengang. Mereka berkata, bukankah mereka ini semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya, berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Nah, ini seringkali jadi seperti tombak ya dari orang-orang yang tidak percaya dengan bahasa roh. Mereka bilang, lihat apa yang terjadi di Kisah Rasul 2, bahwa ketika orang-orang itu berbahasa roh, mereka tuh berbicara bukan dalam bahasa yang tidak dimengerti, tapi bahasa-bahasa yang bisa dimengerti. Sekarang kita pikir, kita lihat dengan teliti, dan kita imagine. Kalau misalnya ya, rasul-rasul itu ngomong semua bahasa ini pada saat yang bersamaan. Di sini at least ada 15 bahasa loh. Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan lain-lain. Kalau mereka secara bersamaan ngomong bahasa itu, apa nggak keotik malah? Saya aja nih, kalau misalnya ada conference, terus denger saat orang-orang di depan, misalnya ada di podium ya, mereka bicara ngomong, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Batak, ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Ambon misalnya. Itu bukannya pusing malah. Bagaimana mungkin saya bisa ngerti gitu. Bagaimana mungkin mereka bisa ngerti bahwa itu yang apa yang mereka omongin itu perbuatan besar yang dilakukan Allah kalau mereka ngomongin semua bahasa itu pada saat yang bersamaan. Jadi kita lihat di sini. Di sini dikatakan rasul-rasul itu berkata-kata. Kita masing-masing mendengar. Jadi apa artinya? Ketika rasul-rasul itu berkata, masing-masing itu mendengar dengan bahasa sendiri. Jadi mereka ngomong dalam bahasa roh, tapi yang saya dengar adalah bahasa saya.
Si A misalnya dia orang Ambon, dia dengar dalam bahasa Ambon. Si B orang Batak, dia dengar dalam bahasa Batak, meskipun itu bahasa yang sama. Kenapa saya tahu ini? Ini terjadi. Saya pernah mendengar, jadi di satu gereja, beberapa dari kalian pasti tahu, kenal ya dengan orang ini. Jadi suaminya itu adalah bekas gembala di satu gereja. Dia orang Amerika. Istrinya itu adalah orang Latin Amerika ya, Venezuela. Nah, satu saat ketika sedang ada pujian penyembahan gitu ya, si istri ini dia berbicara dalam bahasa roh. Saya tahu itu bahasa roh karena saya nggak ngerti gitu ya. Nah, dia udah selesai nih. Tiba-tiba orang yang duduk di belakang dia, itu orang Indonesia, orang Jawa ya. Dia bilang gini, "Wow, your Japanese is very, very beautiful," katanya gitu. Dibilang bahasa Jawa kamu itu sangat-sangat bagus. Terus dia bilang bahkan kromo inggil katanya. Yang saya sendiri itu nggak sepenuhnya mengerti, dia bilang gitu. Tapi saya tahu itu bahasa Jawa kuno yang sangat-sangat bermartabat dan itu kamu berbicara itu memuliakan Tuhan. Terus dia kaget loh, si orang yang ngomong ini, karena saya juga tahu dia ngomongnya bahasa roh gitu. Terus dia bilang, no, I cannot speak Japanese, I cannot even speak bahasa Indonesia, katanya dia bilang gitu kan. Dia tuh sampai amazed sendiri gitu. Nah, disitulah saya mengerti bahwa ketika dia berbahasa roh, orang yang di belakangnya itu, dia mendengar dalam bahasa Jawa gitu. Jadi, dan saya percaya ini yang terjadi di Kisah Rasul 2 ini. Nah, sekarang kalau orang bilang, mana mungkin sih seperti itu gitu ya. Kita lihat di Perjanjian Lama. Ini kejadian ketika Balak ya Raja Balak, Raja orang Moab, itu mau menyuruh Balam untuk mengutuki orang Israel. Nah, awalnya Balam ini nggak mau, tapi akhirnya dia mau gitu ya. Begitu dia mau, dia mau pergi dengan keledainya. Terus keledainya ini bahkan dihalang-halangi sama Tuhan. Dan menariknya, akhirnya keledainya ini bisa ngomong gitu ya. Bayangin, keledai aja bisa dibikin ngomong sama Tuhan. Di Bilangan 22, ayat 27-31 dikatakan, melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu. Bahkan keledai itu bisa melihat malaikat ya, dengan Bileam masih di atasnya. Kemudian bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu. Jadi dibuka tuh mulut keledai ya. Sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya tidak. Kemudian Tuhan menyiapkan mata Bileam, dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Jadi di sini, bahkan Tuhan itu membuka mulut keledai. Kalau saya berpikir ya, ini pandangan saya. Menurut saya sih si keledai itu nggak ngomong bahasa manusia ya. Dia ngomong bahasanya keledai, tetapi si Beleam ini bisa mengerti. Dia menangkap itu seperti bahasa manusia, seperti orang yang berbicara kepada dia. Kayak sekarang kita juga tahu ada beberapa orang yang katanya bisa mengerti bahasa binatang ya. Tapi at least di situ bisa menunjukkan bahwa bahkan Tuhan itu membukakan telinganya si Beleam sehingga dia bisa mendengar keledai dan awalnya cuman keledai itu yang bisa melihat malaikat Tuhan, tapi kemudian si Beleam itu ketika dibukakan matanya, dia juga bisa melihat malaikat itu gitu. Makanya juga pada waktu Pantakosta pertama, itu orang-orang kan bilang dia melihat seperti lidah api turun kepada mereka. Itu dibilang seperti, loh, bukan betul-betul lidah api. Jadi itu saya percaya itu juga orang itu dibukakan matanya gitu. Jadi mereka melihat dan itu memang mujizat ya. Nah, terus kalau orang bilang tapi kan itu zaman dulu gitu. Nah, ada yang more current event, tapi ya saya juga nggak tahu. Tapi ini terjadi dan ada juga kisahnya gitu ya. Holy Fire Miracle at the Church of Holy Sepulchre. Jadi di gereja Makam Kudus ya, the Church of Holy Sepulchre yang di Yerusalem, itu pada abad kedua dikatakan bahwa ada miracle. Jadi uskup dari gereja Koptik itu ketika masuk itu lilinnya itu bisa menyala sendiri dan itu nggak cuma sekali dan itu berkali-kali gitu ya dan itu ada sejarahnya. Terserah kalian mau percaya atau tidak, tetapi itu ditulis di dalam sejarah bahwa memang kejadian itu terjadi gitu. Jadi ada miracle di situ gitu. Jadi
Kalau saya percaya miracle atau mujizat Tuhan masih tetap terjadi sampai sekarang. Nah, sekarang kita lihat di 1 Korintus 14. Di sini dikatakan, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Di sini jelas bahwa nggak semua orang itu bisa ngerti. Nggak semua orang itu bisa menafsirkan. Karena harus ada karunia juga untuk menafsirkan gitu ya. Makanya Rasul Paulus juga katakan, kalau dia mau berkata-kata dengan bahasa roh di depan jemaat, itu harus berdoa juga supaya diberikan karunia untuk menafsirkannya. Dia bilang, sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Nah, di sini jelas banget ya. Dia bilang dia tuh nggak tahu gitu apa yang dikatakan. Artinya kan nggak semua orang tahu kan. Bahasa itu bahasa yang tidak dimengerti sebenarnya. Kemudian dibilang, sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Karena mereka nggak mengerti. Terus Rasul Paulus bilang, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Dibanding semua orang yang lain, dia berkata-kata dengan bahasa roh lebih banyak lagi. Dikatakan, tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang yang tidak beriman, tidakkah mereka katakan bahwa kamu gila? Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi satu-satu ya, jangan rame-rame dan ada orang yang menafsirkan. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi di sini jelas sebetulnya bahwa bahasa roh itu bukan bahasa yang biasa, bukan bahasa sehari-hari. Karena nggak semua orang ngerti, nggak semua orang bisa menafsirkan. Makanya dia bilang, ketika dalam pertemuan jemaat, sebaiknya pakai bahasa sehari-hari kita aja gitu. Jangan pakai bahasa roh. Karena kalau ada orang lain yang misalnya bukan believer ya, mereka yang nggak percaya, mereka datang ke pertemuan jemaat atau ke gereja, terus dengar orang ngomong bahasa roh, terus mereka pikirnya apa sih orang ngomong pakai orang pada gila gitu ya. Karena dia nggak ngerti gitu. Jadi dia bilang sebaiknya kalau memang mau berbahasa roh di dalam pertemuan jemaat, sebaiknya ada orang yang bisa menafsirkannya. Tapi kalau nggak ada, ya dia ngomong itu berbicara itu kepada dirinya sendiri dan kepada Allah saja gitu. Nah, bahasa roh dalam doa pribadi. Nah, ini bahasa roh untuk doa pribadi kita. Jadi praying in tongue in private. Di sini dikatakan di 1 Korintus 14 juga ayat 2 dan 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Lihat di sini dengan jelas dikatakan tidak ada yang bisa mengerti bahasanya, kecuali Tuhan membukakan telinganya ya, membukakan mata hatinya supaya dia dengar seperti yang terjadi di Kisah Rasul 2 itu. Dan dikatakan oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi ketika kita berbahasa roh, kita tuh membangun diri sendiri gitu ya. Ini salah satu benefit dari berbahasa roh. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa. Di sini dikatakan rohku, bukan jiwa kita. Meskipun kita memakai tang, ya, memakai lidah kita, tetapi yang berdoa itu adalah rohku. Di sini dengan jelas dibilang rohku yang berdoa. Kita tahu bahwa roh kita ya satu dengan Roh Kudus ya. Dikatakan tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Jadi dengan jiwa ya, dengan roh iya, dengan jiwa juga. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi ya dua-duanya. Karena ketika kita berdoa bahasa roh, kita kan nggak ngerti nih. Jadi ya kita pakai bahasa kita juga, kita pakai bahasa roh juga gitu. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Nah, kita lihat Yudas, surat Yudas 1 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci
dan berdoalah dalam bahasa roh. Kata dan ini sebenarnya tidak ada ya. Jadi kalau lihat bahasa aslinya dikatakan bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci, berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi ketika kita berdoa dalam Roh Kudus, kita sebenarnya sedang membangun diri kita sendiri, tubuh kita, jiwa kita gitu ya. Di Matius 26:41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita tahu daging lemah, makanya ketika kita berdoa dalam bahasa roh, kita sedang membangun supaya daging kita nggak lemah, supaya kita kuat. Nah, ini salah satu benefit lagi yang lain. Bahasa roh itu memberikan ketenangan. Di Yesaya 28 di sini dikatakan, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Jadi dikatakan oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan orang-orang yang berbahasa asing. Apa maksudnya? Saya percaya ini merefer kepada bahasa roh. Jadi ya mungkin dipikir ya logatnya kok ganjil gitu ya, kok bahasanya kok asing. Tetapi di situ dikatakan inilah tempat peristirahatan. Dan saya, I can witness for myself. Jadi itu sering kali ketika saya lagi galau gitu ya, lagi mumet apa sebagainya. Ketika saya berbahasa roh, itu hal pertama yang saya rasakan itu adalah rest, tenang gitu. Benar-benar memberikan ketenangan gitu. Nah, kemudian di 2 Timotius 1:7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Di sini katanya dunamis ya. Kasih dan ketertiban. Kata ketertiban di sini adalah sophronismos, yang artinya sound mind, pikiran yang jernih gitu ya, self control juga. Jadi kita nggak ketakutan, nggak panik gitu ya. Jadi kita benar-benar punya punya ketenangan gitu. Karena Tuhan itu nggak berikan roh ketakutan. Jadi kalau kita dengerin pengajaran malah ketakutan, itu jelas bukan dari Roh Kudus ya. Jadi sini kita lihat bahwa Roh Kudus itu memberikan kekuatan kasih dan sophronismos ya, sound mind, pikiran yang jernih, self control. Nah, kemudian di sini dikatakan di Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu juga menghidupkan tubuh kita gitu. Karena dia ada di dalam kita dan ketika kita berbicara, berdoa dalam bahasa roh, Roh Kudus itu berdoa gitu. Dan itu akan menghidupkan tubuh kita ya. Nah, saya kasih suatu penelitian ya, dilakukan oleh Dr. Carl Peterson. Kalian bisa cek sendiri ini, ada di internet gitu ya. Dia adalah brain specialist di Oral Roberts University di Tulsa, Oklahoma. Jadi dia melakukan penelitian beberapa tahun yang lalu mengenai orang-orang yang berbahasa roh. Di sini dikatakan, through research and testing, he found out that as we pray in the spirit or worship in the spirit, ya, our heavenly language, there's an activity that begins to take place in our brain. Jadi ketika kita berbicara atau berdoa dalam bahasa roh atau menyanyi dalam bahasa roh, itu ada aktivitas yang terjadi di dalam otak kita. Terus dia bilang, as we engage in our heavenly language, the brain releases two chemical secretions that are directed into our immune systems, giving 35 to 40% boost to the immune system. Amazing. This promotes healing within our bodies. Jadi dibilang ketika kita berbahasa roh, itu ada satu bagian dari otak kita yang mengeluarkan dua chemical secretion, jadi cairan kimia itu yang memberikan increase, jadi boost ya ke sistem kekebalan tubuh kita, bahkan up to 40% gitu ya. Bayangin itu besar sekali gitu ya. Itu memberikan healing kepada tubuh kita. Terus dibilang, amazingly, this secretion is triggered from a part of the brain that has no other apparent activity in humans and is only activated by our spirit-led prayer and worship. Jadi itu amazing sekali. Dibilang cairan ini bahkan nggak di-trigger dari bagian otak yang lain untuk aktivitas lain gitu. Jadi maksudnya bagian otak ini yang men-trigger cairan kimia itu bahkan tidak diketahui dia punya fungsi yang lain, istilahnya gitulah.
Jadi itu betul-betul fungsinya cuma itu gitu. Akan di-trigger kalau kita berbahasa roh. Dan saya percaya Tuhan nggak pernah membuat sesuatu yang sia-sia. Kalau orang nggak berbahasa roh berarti nggak pernah berfungsi dong ini. Tapi memang itu memang dikhususkan berfungsi ketika orang berbahasa roh. Kemudian di sini dikatakan lagi, therefore, voluntary speech during extended vocal prayer causes a major stimulation in this part of the brain, mainly hypothalamus. Jadi dibilang dia men-trigger gitu ya, bagian dari otak yang namanya hipotalamus. Dan hipotalamus ini mengatur bagian-bagian tubuh seperti pituitary gland and all target endocrine glands. Jadi bagian yang namanya pituitary ini kalau kalian research ya, itu dia mengontrol fungsi dari otak-otak yang lain. Kemudian total immune system, sistem kekebalan tubuh. Kemudian the entire autonomic system. Jadi sistem otomik ya, syaraf gitu. Nah, ini untuk apa sih? Ini saya bacakan ya. Autonomic nervous system itu adalah bagian dari sistem syaraf tepi yang mengontrol aktivitas fisiologis yang tidak sadar seperti detak jantung, pernafasan, dan pencernaan. Nah, di situ dibilang bahwa sistem syaraf itu diaktifkan pada saat tubuh menghadapi situasi stres atau bahaya atau mengatur respons istirahat dan pencernaan, seperti misalnya menurunkan detak jantung, melepaskan pernafasan, meningkatkan aktivitas pencernaan gitu. Jadi itu betul-betul kita bisa lihat fungsinya luar biasa sekali. Dan dia bilang juga memproduksi brain hormone yang disebut endorfin dan enkephalons. Semoga benar ya kata-katanya. Dibilang chemicals yang body produce yang lebih powerful, 100 sampai 200 kali lebih powerful daripada morfin. Bayangin, morfin itu dipakai untuk anti nyeri ya. Kalau orang dioperasi misalnya, kemudian badannya juga supaya tidak nyeri. Bayangin ini terjadi ketika kita berbahasa roh. Jadi dia bilang, this result in a significant release of brain hormone which in turn increases the body general immunity. Jadi secara imun kita jadi kuat. No wonder saya punya kesaksian. Mungkin beberapa dari kalian pernah dengar ya. Ketika suatu kali, satu malam itu tubuh saya menggigil, jadi betul-betul panas, demam yang sangat tinggi. Terus saya cari obat, ternyata di kotak obat paracetamolnya udah kadaluarsa semua. Jadi banyak obat yang saya yang punya yang sebenarnya nggak pernah dipakai gitu. Tapi saya lihat udah kadaluarsa, nggak mungkin saya minum gitu kan, nggak mungkin cari lagi obat lain. Jadi yang saya lakukan pada saat itu, saya berdoa dalam bahasa roh. Saya berdoa ya mungkin sekitaran 10 menit gitu ya. Tiba-tiba di otak saya tuh ada seperti bayangan air hangat dengan garam. Itu tiba-tiba aja gitu terbersit gitu di otak saya. Dan saya kemudian oke, saya berhenti bahasa roh, saya minum air hangat dengan cairan garam, bukan minum kumur-kumur ya. Saya kumur-kumur, itu begitu saya kumur yang ketiga kali, itu keluar ya seperti minyak ya, seperti lemak ya. Mungkin itu sebenarnya cairan ya, cairan yang membuat demam jadi seperti flu gitu. Itu keluar dan itu seperti 1 senti kali 1 senti itu agak-agak tebel gitu. Dan begitu itu keluar, saya sampai kaget gitu ngelihatnya. Setelah itu betul-betul langsung hilang itu demam. Langsung pada saat itu juga. Jadi nggak ada demam, nggak ada menggigil, nggak ada panas. Itu langsung berhenti saat itu juga gitu. Jadi saya sendiri mengalami benefit ya, mendapat benefit dari betul-betul apa yang terjadi ketika kita berbahasa roh. Di 1 Korintus 2 ayat 14 dan 16 dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Banyak sekali orang-orang, bahkan jemaat Tuhan, yang bertanya kepada pendeta atau orang-orang yang nggak bisa bahasa roh. Gitu. Ya kalau mereka nggak bisa bahasa roh, mereka akan jelasin dari apa yang mereka baca, mereka pelajari, mereka dengar gitu ya. Mereka kasih tahu. Tapi kalau kita tanya sama orang yang bisa berbahasa roh, itu akan berbeda gitu loh. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen.
kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.